putih. Pak, ini langsung ada ini nih tuh, @Cahyani Fitri. Ini di daerah rumahku banyak janda, termasuk sama aku katanya. Serius? Serius Pak, banyak nih tuh. Rumi Syahrin, tuh ibu saya janda om menghidupi 2 orang anak, katanya gitu. Terus ada lagi nih. Maaf, siapa namanya? Yang tadi ada Rumi. Oke, Rumi, ibu Anda janda. Ya. Menghidupi? 2 anak. 2 anak, panjang Pak ada tulisannya Pak. Menghidupi 2 anak. Curhat, ya. Minta bantuan? Enggak? Iya. Pekerjaan sehari-hari ibu saya pijat, itu pun kalau beliau mau dibayar. Kadang-kadang kalau sama tetangga, ibu nggak mau nerima uang, dia bilang gitu. Jadi maksudnya susah gitu? Ya. Kenapa dia bisa punya handphone, main Instagram, dan bayar pulsa? Nggak apa-apa lah, kids zaman now. Kids zaman. Tuh Pak, kalau buat nenek aku umur 60 tahun, belum menikah, nggak punya kerjaan, itu bisa nggak? Lo urus sendiri! Lo urus sendiri! Mainan Instagram bisa! Ini kasih info dia Pak. Tapi neneknya sendiri. Dia main Instagram tuh punya pulsa, punya handphone. Oh iya ya. Urus nenek lu sendiri. Baiklah, kalau ada yang mau memberikan, ada janda ini silahkan komen aja langsung di Instagramnya Master Korbus ya. Jangan. Nanti akan dibantu. Oh, iya. Atau ke sini ya. Itu bisa nggak Pak? Ya, kita pasti ada proses assessment. Pasti dilihat dulu kan Pak? Ya, pasti kita akan proses assessment. Tapi memang visinya adalah program ini sebenarnya ingin menginspirasi banyak orang agar kalau ada orang kesusahan di sekitar rumahnya, ya itu jadi solusi mereka gitu loh kan. Jangan jadi solusi orang yang jauh gitu loh. Nah itu menarik tuh, itu tadi saya ngomongin barusan kan. Iya, jadi solusi. Jadi kalau di kami di Sekolah Relawan, kita nggak pernah berteriak. Misalnya ada anak putus sekolah, mana nih kerjanya Menteri Pendidikan? Ada orang sakit di sekitar kita, mana nih kerjanya Menteri Kesehatan? Enggak, itu jadi solusi kita ambil. Jadi kalau semua berteriak mana peran pemerintah, pemerintah nggak akan sanggup menyelesaikan semua masalah yang ada di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib membantu pemerintah meringankan beban-beban itu. Data terakhir dari BPS ada sekitar 2,8 juta lansia terlantar di Indonesia. Kalau itu nggak ada yang bantu, ya mereka semakin akan bertambah data itu. Jadi kalau mau bantu orang, ya bantulah gitu ya. Ya, bantu. Gak usah teriak mana-mana dulu minta tolong ya. Betul. Kalau kita punya kesanggupan, kenapa nggak kita? Karena itu ladang amal. Gitu. Setelah jadi viral, saya malah jadi unik. Ada beberapa orang yang ingin nitipin ibunya di rumah, ada yang mau nitipin anaknya di rumah, neneknya di rumah. Saya bilang dosa banget gitu, karena kalian dikasih surga kok malah dibuang gitu kan. Menitipkan seorang ibu di rumah atau menitipkan seorang ibu di tempat lain gitu kan, itu menurut saya kerugian yang sangat besar. Gitu. Ya bagus. Berarti ada juga orang-orang yang akhirnya ingin lepas tanggung jawab juga ada ya. Betul. Pernah menemukan kasus itu? Pernah. Malah saya pernah dititipi gitu. Tapi karena ketika saya lihat keluarganya masih mampu dan mapan, saya akan tolak gitu. Saya akan tolak dan saya kasih pemahaman. Ini sebenarnya tugas kalian, bukan tugas kami. Tugas kami adalah mencari orang-orang yang memang benar-benar sebatang kara dan mereka ingin hidup dan ingin survive. Ya. Kalau keluarganya masih bisa bantu dan sebagainya, justru orang terdekat dulu lah yang tugasnya adalah untuk membantu ya. Kalau masih sanggup ya. Kecuali memang dia nggak punya keluarga, dia ini sendirian, itu baru kita sama-sama bisa bantu. Good, menarik sekali. Anda juga founder dari Sekolah Relawan. Oke, founder juga ya? Iya, saya pendiri. Pendirinya. Tugasnya apa ini Pak? Mungkin Mas Dedi 2 tahun yang lalu pernah kedatangan juga Sekolah Relawan ketika kabut asap. Kita salah satu yang ada kabut asap di itu Sekolah Relawan. Kami hadir untuk memberikan atau sharing pengalaman dan berbagi ilmu tentang kegawat daruratan, tentang rescue. Banyak Indonesia kan dilalui lempeng tektonik yang pasti akan ada bencana gitu kan. Nah, banyak dari kita ini semangatnya tinggi untuk membantu, semangatnya tinggi untuk membantu di lokasi bencana. Tapi ketika hadir di lokasi bencana, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan karena mereka nggak punya skill dan wawasan. Nah, kami berbagi tentang pengetahuan itu.
water rescue, bagaimana menangani banjir, bagaimana menangani yang paling simpel tersedak. Orang tersedak nggak tahu cara menanganinya, bisa jadi mati gitu kan. Kayak kemarin yang lomba makan ayam KFC di tempat lomba, tiba-tiba pesertanya tersedak mati karena panitianya nggak tahu cara menanganinya. Nah itu kita sharing tentang. Jadi Anda ngajarin? Ya, kita sharing. Kita mengajar, kita berbagi tentang pengetahuan. Dan itu banyak sekali ya orang tersedak meninggal tuh jangan salah loh. Banyak sekali orang tersedak meninggal karena nggak tahu cara menanggulanginya gitu ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Hemlik. Bahasa Indonesianya apa ya? Kalau kita bilang sih tersedak aja. Tapi caranya kalau di luar kan namanya sebutannya hemlik kan ya? Iya. Saya caranya sih sebenarnya simpel banget gitu kan. Kita bisa melakukannya sendiri. Nah gitu. mungkin kita kasih tahu aja nih ya. Siapa tahu habis nonton Hitam Putih tersedak gitu ya. Bisa menyelamatkan diri sendiri gitu. Atau coba Anda praktek, sedekin teman Anda ya. Praktek. Gimana Pak kalau misalnya orang tersedak Pak? Misalnya Bapak makan. Nggak usah ada orang, misalnya kita sendiri. Oh Anda sendiri. Kita lagi nonton Hitam Putih sendirian di kamar sambil makan ciki atau apa, tiba-tiba tersedak. Mau nelfon sih ke siapa-siapa nggak bisa. Cari aja bangku, kursi, lalu kita tekan dada kita di sini sambil kita pukul pijit ininya. Pijit ini langsung keluar. Kalau orang yang nggak tahu kan panik gitu kan. Tapi sebenarnya tinggal ambil kursi, badannya kursi atau meja. Jadi harus ada tekanan di sini. Iya, tekanan di sini. Terus kalau nggak salah harus ditambah tangan bukan Pak? Iya, bisa ditambah tangan atau ininya diurut. Oke. Oke Pak. Jadi masalahnya ketika orang tersedak itu apa? Ini kan butuh dibantu. Anda tadi kan dengar kata beliau. Iya. Bisa sendiri. Urus sendiri. Oh iya bener ya. Saya kan nggak diajarin yang urus orang lain. Oh iya ya. Nah, Anda tersedak, urus sendiri. Saya ngobrol dulu. Kita kalau udah lanjut lagi. Oh iya ya, jadi kan bisa gitu bisa, ya. Iya. Cuman kalau nggak ada kursi gimana dulu? Ini ada. Oh ada kursinya. Iya kalau nggak ada kursi gimana? Bisa meja. Bisa meja. Iya. Kalau nggak ada meja? Kalau nggak ada kursi, nggak ada meja, udah nggak usah hidup aja mendingan. Kan sebatang kara. Sebatang kara. Nggak punya apa-apa. Oh iya bener. Ya Bu ya, Bu Marmana. Tapi serius sih Kak, kalau misalnya nggak ada kursi, nggak ada meja, ya. gagang sapu pun bisa. Ya. Oh, yang penting ada. Bukan di situ gagang sapu, disogok. Ntar kan keluar sedaknya. Kesodok, lek-lekannya keluar juga ntar Pak. Oke, saya ini informasi menarik ya, jadi mungkin bisa tambah informasi buat penonton Hitam Putih kita. Nah sekarang anggota sekolah relawan tersebut sudah ada berapa? Kalau sekolah relawan yang ada di base camp-nya saat ini hampir 30 orang, tapi kami ada di 26 titik kota jejaring. Oh, I see. Jadi dan ini semakin lama semakin besar. Kalau ada teman-teman yang ingin ikut ke dalam sekolah relawan, gimana Pak? Bisa langsung daftar ke www.sekolahrelawan.com. Bisa daftar ke situ. Kegiatannya Pak nanti? Kegiatannya kita ada program-program seperti free food car. Kita bawa 100 nasi dalam mobil yang kita datangi ke tempat titik-titik yang banyak duafa dan fakir miskin. Kita layani, kita gelar prasmanan, kita layani. Itu free food car. Kita ada juga yang program namanya food box. Food box kita taruh case box yang ada pemanasnya. Setiap hari kita taruh 40 porsi, kita taruh di titik-titik di masjid dan di rumah sakit. Dan itu boleh ngambil fakir miskin, duafa dan penunggu-penunggu yang dia di rumah sakit. Dan program-program kemanusiaan seperti yang tadi Lelaki Seribu Janda, program naik pangkat. Jadi misalnya kita menemukan pemulung yang sebenarnya punya keahlian bikin kue atau masak, nah itu kita berdayakan untuk jangan lagi mulung tapi bikin usaha. Artinya ini udah yayasan? Yayasan. Sudah yayasan. Yayasan. Oh, Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.